Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah dengan NIM R1C124022 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai foraminifera sebagai mikrofosil dengan sejuta cerita. Pendahuluan. Jadi, foraminifera adalah protista bersel tunggal yang umum di lautan dengan cangkang atau testa. Mereka merupakan organisme mikro yang memberikan bukti kunci evolusi organik. Pentingnya dalam geologi, foraminifera ini sangat krusial dalam mikropaleontologi dan geologi. Foraminifera berfungsi sebagai alat kunci untuk memahami evolusi serta menginterpretasi lapisan batuan masa lalu. Nah, indikator lingkungan foraminifera itu berperan sebagai arsip lingkungan laut. Studi mengenai foraminifera ini memungkinkan ilmuwan untuk merekonstruksi kondisi iklim, kedalaman laut, dan perubahan lingkungan purba. Nah, pembagian habitatnya bagaimana? Nah, dibagi berdasarkan habitat itu ada yang namanya plantonik, mengambang di kolom air, dan bentik, hidup di dasar laut atau sedimen. Pembagian ini mencerminkan adaptasi geologi mereka. Nah, foraminifera juga adalah protista bersel tunggal seperti amuba yang memiliki cangkang kecil. Dijuluki amuba berlapis baja. Mereka adalah mikrofosil kunci yang memberikan bukti evolusi organik. Peran penting yaitu menjadi kunci dalam paleontologi dan geologi, alat penting untuk studi modern dan bukti evolusi, dan penting sebagai indikator lingkungan, berfungsi sebagai arsip lingkungan laut dan untuk menunjukkan kondisi masa lalu dan sekarang. Pembagian habitatnya terbagi menjadi dua, yaitu bentos atau bentik, hidup di sedimen dasar laut, dan plantonik, yaitu mengapung bebas di kolom air. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis foraminifera. Pertama ada foraminifera plantonik. Ciri-ciri dan habitatnya. Pertama, tesnya bulat atau biasa disebut trochospiral. Ukurannya 50-100 mikron, bercangkang hialin, dan hidup mengambang di laut terbuka. Adaptasinya bagaimana? Yaitu mempunyai struktur untuk daya apung dan merupakan indikator umur batuan. Sedangkan foraminifera bentonik yaitu memiliki ciri-ciri dan habitat. Yang pertama itu menempel pada sedimen, batuan atau tanaman. Kedua, peka terhadap perubahan lingkungan. Dan yang ketiga, evolusi cepat dan persebarannya luas. Adaptasinya yaitu spesifik di lingkungan laut dalam dan sebagai indikator lingkungan perairan. Nah, di bawah ini juga ada perbedaan kunci antara plantonik dan bentonik, di mana berdasarkan aspek habitat, plantonik dia itu mengambang di laut terbuka, sedangkan bentonik itu biasanya dia menempel di substrat. Nah, dalam aspek indikator, plantonik dia itu menjadi indikator untuk umur batuan, sedangkan bentonik menjadi indikator untuk lingkungan lokal. Nah, siklus dan perkembangan foraminifera. Ada yang namanya konsep pergiliran keturunan atau metagenesis.
Nah, siklus hidup foraminifera melibatkan metagenesis, yaitu pergantian antara generasi haploid dan diploid yang memiliki bentuk serupa. Nah, selanjutnya ada fase gamon atau megalosfer, dicirikan oleh individu haploid berukuran relatif besar. Reproduksi biasanya terjadi secara aseksual melalui gamet. Selanjutnya ada fase agamon atau mikrosfer, dicirikan oleh individu diploid berukuran lebih kecil. Fase ini bereproduksi secara aseksual melalui spora. Lalu ada hubungan antara fase seksual dan aseksual. Kedua fase ini saling melengkapi, membentuk siklus hidup foraminifera yang kompleks dan berkesinambungan. Lanjut untuk morfologi cangkang dari fosil foraminifera ini. Cangkang atau tes adalah struktur pelindung pada foraminifera, umumnya terdiri dari satu atau beberapa kamar. Cangkang ini berfungsi sebagai rekaman fosil penting yang bertahan selama jutaan tahun, memberikan informasi berharga tentang paleontologi dan stratigrafi. Nah, morfologi cangkang dari foraminifera ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada cangkang organik, yaitu terbentuk dari material organik yang disekresikan oleh foraminifera itu sendiri. Struktur ini merupakan tipe dinding cangkang yang paling primitif dan sederhana. Lalu yang kedua ada aglutinin, yaitu cangkang yang tersusun dari butiran pasir, pecahan cangkang atau partikel asing yang direkatkan oleh semen organik atau karbonat yang disekresikan. Lalu contohnya itu arenaceous. Sedangkan untuk yang organik contohnya tadi ada namanya tektin. Lanjut ada yang ketiga namanya cangkang kalsit, dibentuk dari kalsium karbonat CaCO3 yang disekresikan langsung oleh foraminifera sebagai kalsit. Ada 2 tipe utama, yaitu pertama ada porcelaneous, yaitu dinding padat tampak seperti porselen, dan yang kedua ada hyalin, dinding bening transparan dengan struktur kristal. Nah, bagaimana bentuk cangkang dan susunan kamar dari foraminifera ini pada fosil foraminifera ini? Nah, cangkangnya biasanya ada 2, yaitu cangkang monotalamus, terdiri dari satu kamar tunggal. Strukturnya sederhana, contohnya Batisipon, Nodosarioifermis. Lalu ada cangkang polythalamus, yaitu cangkang yang memiliki banyak kamar dan dibatasi oleh septa, umumnya pada foraminifera. Nah, bagaimana pola susunan kamarnya? Ada yang uniserial, yaitu kamar 1 baris, biserial kamar 2 baris, planis spiral melingkar 1 bidang, trochospiral melingkar seperti ulir, dan stereospiral dan quinqueloculin lainnya. Nah, ini ada gambar dari sayatan tipis untuk melihat bentuk cangkang dan susunan kamar pada foraminifera. Nah, lanjut pada apektur dan hiasan cangkangnya. Nah, apektur ini adalah fungsi dan variasi bentuk. Ya, apektur ini adalah celah utama pada cangkang foraminifera sebagai tempat keluarnya pseudopodia untuk pergerakan, penangkapan makanan, dan pertukaran gas. Bentuknya sangat bervariasi dan menjadi ciri khas spesies. Signifikansi hiasan dalam klasifikasi. Ornamen cangkang sangat krusial dalam identifikasi dan klasifikasi spesies foraminifera. Perbedaan detail hiasan seringkali
membedakan genus dan spesies yang berdekatan. Nah, ada 3 jenis hiasan atau ornamen cangkang foraminifera. Yang pertama ada sutures, garis antar kamar, garis atau depresi pada cangkang yang menandai batas antar kamar. Bentuk dan kedalamannya itu sangat bervariasi. Lalu ada spiral, spines atau duri dan keel atau pinggiran tajam. Duri adalah tonjolan tajam. Keel adalah pinggiran memanjang yang tipis. Nah, ini berfungsi untuk pertahanan dan penyesuaian lingkungan. Lalu ada kosta, rusuk dan ornamen yang lainnya. Kosta ini adalah rusuk menonjol. Ornamen lain termasuk tuberkel, tonjolan papillae, bintik, dan retikulasi jaringan. Nah, itulah tadi pembahasan saya tentang foraminifera. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.